Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi struktur teks prosedur. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang mengidentifikasi teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang struktur teks prosedur. Struktur apa saja sih yang ada di dalam teks prosedur? Sebelum Ibu menjelaskan tentang struktur teks prosedur, untuk mengingatkan kalian pada materi minggu yang lalu, yaitu tentang pengertian teks prosedur, kemudian ciri-ciri teks prosedur, tujuan teks prosedur, jenis teks prosedur, dan kita masuk ke materi struktur teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi sebuah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus diterapkan atau digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sudah ingat kalian tentang sekarang apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Tujuan dari teks prosedur adalah untuk membantu para pembaca atau pendengar memahami bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Lalu, apa sih ciri-ciri dari teks prosedur itu? Ada yang masih ingat? Ya, ciri-ciri teks prosedur itu ada kalimat perintah, ada kata kerja aktif, kemudian ada kata konjungsi, dan yang terakhir ada kata keterangan. Nah, itu adalah ciri dari teks prosedur. Kemudian apa saja sih jenis dari teks prosedur? Ya, jenis dari teks prosedur itu ada 3. Siapa yang masih ingat? Ya, jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks, dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Nah, yang pertama, teks prosedur sederhana itu yang namanya sederhana pasti langkah-langkah dan tahapannya juga sederhana. Jadi tidak perlu banyak sekali langkah-langkahnya, cukup 2 atau 3 langkah-langkah. Contoh matikan TV itu kan hal yang mudah dan sederhana. Kemudian kalau teks prosedur kompleks, yang namanya kompleks itu pasti banyak, langkah-langkahnya banyak dan agak ribet. Nah, contohnya di sini teks prosedur kompleks itu adalah cara mematikan komputer atau laptop. Itu butuh waktu langkah yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini tidak serumit dan seribet seperti teks prosedur kompleks. Hanya beberapa kalimat, tujuannya pun simple. Contohnya adalah membuat nasi goreng atau membuat mie goreng. Nah, sampai di sini kalian sudah jelaskan, sudah ingat materi pada mengidentifikasi teks prosedur. Sekarang kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu struktur teks prosedur. Ada yang sudah tahu struktur teks prosedur? Ya, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah langkah-langkah. Jadi struktur dari teks prosedur itu ada 3, judul, tujuan, dan langkah-langkah. Nah, kemudian dari sini kalimat yang digunakan di dalam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga kalimat interrogatif. Apa sih kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kata perintah. Jadi memerintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang berisi sebuah pernyataan. Nah, yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kata atau kalimat yang berisi sebuah pertanyaan.
pertanyaan. Sampai di sini sudah jelas penjelasan dari Ibu? Pasti sudah jelas ya. Kemudian kita masuk ke tahap dalam menelaah teks prosedur. Tahap-tahapan apa saja yang perlu kita lakukan dalam menelaah teks prosedur? Salah satunya yang pertama adalah otomatis membaca teks prosedur itu dengan baik. Yang kedua adalah memerinci strukturnya, apakah strukturnya sudah lengkap atau belum. Yang ketiga adalah menelaah langkah-langkah dalam pembuatan teks prosedur. Misalnya langkah-langkahnya yang pertama menyiapkan airnya atau barangnya atau alatnya sudah ada atau belum. Kemudian yang keempat adalah menentukan jenis, apakah dia termasuk jenis dari teks prosedur sederhana, protokol atau kompleks. Dan yang terakhir adalah memerinci teks tersebut di dalam sebuah paragraf. Jadi apakah sudah mencakup dari semua yang ada di dalam unsur-unsur teks prosedur. Yang terakhir di sini adalah Ibu akan menjelaskan tentang apa sih manfaat kita mempelajari dari teks prosedur. Manfaatnya banyak sekali, terutama kepada orang yang belum pernah melakukan atau belum pernah membuat sesuatu. Nah, itu sangat bermanfaat kalau kita memberikan sebuah contoh atau bagaimana caranya langkah-langkah melakukan sesuatu. Salah satunya di sini manfaatnya adalah yang satu, bagi pengguna sesuatu atau menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu secara tepat. Kemudian yang kedua adalah membantu kita atau membantu para pembaca membantu para pembaca dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah memperjelas suatu pekerjaan. Jadi kalau kita membuat sesuatu itu jelas pekerjaannya apa, mau dibuat seperti apa. Dan yang terakhir adalah dapat menjadikan pembaca lebih baik dalam melakukan sesuatu atau lebih baik dalam membuat sesuatu. Nah, sampai di sini kalian sudah jelas? Ibu harapkan kalian tidak hanya belajar dari Ibu, tetapi belajar dari media lain, misalnya membaca buku atau membaca dari internet. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk membuka tautan link yang sudah Ibu bagikan lewat WA ya. Oke, sampai di sini materi dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.